Salam jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Tak ada hal yang lebih indah selain kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang siap untuk menyembah Dia Sang Maha Agung. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya, yang selalu setia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati untuk mengagungkan nama-Nya. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 11, bait 1, 2, dan ketiga. Sidang jemaat, kita masuk dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon nats pembimbing yang telah dibacakan, mari kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 6 bait 1 dan kedua. Jemaat. Bersoraklah hai alam semesta, kau
Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu dalam doa hari ini, membawa pengakuan hidup kami yang masih berbuat dosa, baik dalam dosa pikiran kami, baik dalam dosa perkataan kami, bahkan dosa dalam tindakan kami. Ya Tuhan, kami datang dengan memohon belas kasih-Mu atas umat-Mu ini. Kami akui setiap kesalahan dan dosa yang masih kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak memuliakan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian penyesalan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 37 bait 1 dan kedua. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagai dasar pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus, dan berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku hamba Tuhan Yesus, kami beritakan bahwa pengampunan telah berlaku
bagi kita semua yang sungguh-sungguh hati mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, marilah kita meresponnya dengan memuji Tuhan dari PKJ 38 bait ke-1 dan ke-2. Tuhan yang kudus, tidak mudah ku pahami kasih Tuhan padaku, amat luas dan lebarlah, rindu hatiku Jemaat, saya undang untuk berdiri. Setelah kita mendapatkan dasar pengampunan lewat firman-Nya bagi kita umat-Nya, maka sekarang saatnya kita mendengarkan dasar firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru sebagai komitmen kita yang telah diampuni dosa-dosanya. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya Roh Allah menolong kita umat-Nya untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk kita menyatakan kesanggupan untuk hidup baru sesuai dengan dasar firman Tuhan, sekaligus sebagai pengantar dalam mempersiapkan pembacaan dan renungan firman Tuhan, maka kita memuji Tuhan dari PKJ 255 bait 1. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka
Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati kembali hadirat Tuhan dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar suara Tuhan dan membaca firman Tuhan, supaya firman-Mu ini menguatkan hati dan iman kami dan memberikan kami dorongan semangat untuk hidup di dalam meraih upah di sorga yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan pemberitaan firman ini dalam pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami alaskan doa pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbaik kita semua membaca, merenungkan dan melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 30 Agustus tahun 2020. Dan kita pada hari ini seperti yang saya ungkapkan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa setelah kita selesai membahas orang Kristen dan uang, sekarang kita akan membahas tentang tema yang pertama tentang upah di sorga bagian 1. Ya, kita akan membahas tema tentang upah di sorga bagian 1. Bicara soal upah biasanya adalah hal yang enak didengar dari telinga kita, ya karena kalau bicara soal upah umumnya, saya bilang umumnya, dalam pikiran orang itu pasti akan berpikiran akan mendapatkan uang. Nah, memang tidak semua upah itu bentuknya harus uang. Tetapi secara umum ketika bicara soal upah, maka sudah dipahami oleh banyak orang bahwa upah itu pasti bicara masalah uang, seperti itu. Nah, dalam kehidupan beriman ternyata itu juga ada upahnya dalam hidup kita sehari-hari. Setiap perbuatan baik saudara, setiap pelayanan saudara, setiap pengorbanan saudara untuk Tuhan, itu dicatat semuanya dan itu dipakai untuk menghakimi saudara nanti kelak oleh Tuhan. Bukan untuk menentukan sorga atau neraka, tetapi untuk menentukan upahmu di sorga itu apa. Saya perlu tekankan kembali di sini bahwa kita tidak sedang berbicara supaya kita ke sorga. Karena kalau berbicara bagaimana kita ke sorga, itu sudah jelas sekali Alkitab mengatakan, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah tiket kita ke sorga. Nah, hari ini kita nggak bicara soal tiket ke sorga, tapi kita bicara soal apa yang akan kita dapatkan di sorga. Itu bergantung dari apa yang kita lakukan di dunia ini, yang di bawah satu tema upah di sorga bagian 1. Oke, banyak orang Kristen bertanya, apakah kita akan menerima upah ketika ikut Tuhan atau ketika kita melayani Tuhan? Bukankah nanti di sorga kalau kita ketemu Tuhan itu sudah cukup? Apa bedanya upah di sorga antara orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh atau bermalas-malasan saja? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan cara pandang yang benar. Nah, hari ini kita akan membahas ada 2 hal penting sebagai pendahuluan yang berhubungan dengan upah di sorga. Hal yang pertama adalah upah itu adalah prinsip dari Tuhan. Sebagaimana artinya pada masa kini, kata upah dalam Alkitab pun berarti hasil dari perbuatan atau pekerjaan kita. Galatia 6 ayat 7b menuliskan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi upah itu ya apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Nah, di sini kita perlu membedakan dengan anugerah atau karunia.
yaitu apa yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma atas dasar kasih-Nya kepada kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 dituliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa mengerti perbedaan antara karunia dengan upah. Karunia atau anugerah itu berbeda dengan upah. Karunia bukanlah upah. Jadi upah itu berbeda. Apa perbedaannya? Nah, dari pengertian tadi itu perbedaannya adalah upah itu bergantung dari usaha kita. Sedangkan anugerah itu bergantung dari sang pemberinya. Jadi upah bergantung dari kita. Ya, kita yang ngelakuin dapat upah apa itu bergantung dari kita. Nah, kalau anugerah itu bergantung si pemberinya. Kalau pemberinya mengasihi A atau B atau C terserah dia. Nah, itu perbedaan antara upah dengan anugerah atau karunia. Melalui penebusan Tuhan Yesus, Allah memberikan karunia kepada orang-orang percaya berupa hidup kekal. Namun selain itu, Allah juga memberikan upah atas jerih lelah dan juga pelayanan mereka selama hidup di dunia. Nah, jadi memang inilah yang jadi perbedaan antara bagaimana kalau seandainya kita hidup di dunia ini, kan kita percaya Yesus, ya kita selamat. Tetapi selama hidup di dunia ini sebagai orang beriman, itu akan Tuhan berikan apresiasi, yaitu upah di sorga. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca dan renungkan bersama berkenaan dengan upah di sorga ini. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 8, itu menuliskan demikian. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, ini artinya upah. Kalau ia berbuat sesuatu yang baik, akan menerima balasannya dari Tuhan, baik hamba maupun orang merdeka. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, ini menarik. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Makanya kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan prinsip dalam Kolose ini, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semua yang kita kerjakan adalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan dikatakan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Selanjutnya dalam Matius pasal 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini jelas sekali. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ketika nanti anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang diiringi malaikat-malaikatnya, ini artinya ketika Yesus datang ke dunia yang kedua kali, Tuhan Yesus itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini kita perlu harus ingat baik-baik bahwa semua perbuatan yang kita lakukan kepada orang di dunia ini itu akan dibalas oleh Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa bentuk pembalasannya, entah diberikan upah karena dia melakukan hal yang baik atau diberikan hukuman karena melakukan hal yang jahat. Kemudian Markus 9 ayat 41 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Wah. Memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Nah, berarti kalau kita melayani seorang hamba Tuhan, dikatakan di sini kan pengikut Kristus ya, utusan Kristus. Melayani seorang hamba Tuhan, memberikan secangkir air saja, itu dia akan dapat upah. Dikatakan ia tidak akan kehilangan upahnya. Berarti dapat upah. Itu baru secangkir air. Ya, apalagi kalau ditambahin gula, tambahin susu, tambahin kopi, wah pasti mungkin upahnya juga besar Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita pahami bersama.
Dan masih ada banyak ayat lain yang berbicara mengenai upah. Dan jelas konsep tentang upah ini adalah Alkitabiah. Dan ini adalah prinsip yang Tuhan berikan. Ini adalah hitung-hitungan yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Namun demikian Alkitab tidak menjelaskan upah yang akan kita terima ini seperti apa bentuknya. Kita nggak ada yang tahu. Bentuknya apa, seperti apa nggak ada yang tahu. Tapi Alkitab hanya memberikan gambaran yang secara umum, misalnya seperti mahkota. Ya kan, mahkota akan diterima oleh orang-orang percaya. Nanti kita akan bahas masalah mahkota di kesempatan yang lain. Ya, tapi mahkota ini pun juga kita masih belum tahu seperti apa mahkotanya. Apakah bentuknya seperti mahkota kerajaan atau seperti apa? Kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang jelas ada sesuatu upah yang Tuhan sediakan di surga nanti. Ada satu upah atau berkat yang disediakan oleh Tuhan di surga nanti untuk semua umatnya yang menjalankan hidup beriman dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini itu dihitung Tuhan. Jangan dikira nggak dihitung. Semua perbuatan baik yang Bapak Ibu berikan, lakukan kepada semua orang, itu semua dicatat oleh Tuhan. Semua diingat oleh Tuhan, dan itu akan diperhitungkan sebagai upah. Itu adalah hal yang pertama, bahwa upah itu merupakan prinsip yang Tuhan berikan kepada kita, sebagai bentuk kita untuk memberikan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan upah itu pun adil, tidak sama. Ya, namanya upah kan bergantung dari kita. Upah Bapak Ibu dan saya itu berbeda. Upah kita berbeda di surga nanti itu. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan itu bergantung dari kita semua. Bisa jadi upah saya lebih kecil dari Bapak Ibu semua, atau bisa jadi upah Bapak Ibu lebih kecil daripada upah saya. Kenapa bisa demikian? Karena memang tergantung sejauh mana, sesungguh-sungguh mana kita sebagai orang Kristen ini menjalani hidup yang benar di dunia ini. Dan itu mempengaruhi upah kita nanti di surga kelak nantinya. Itu adalah hal yang pertama yang kita perlu renungkan tentang upah di surga, bahwa upah itu merupakan prinsip yang Tuhan berikan kepada kita umatnya sebagai hadiah atau reward untuk kita di surga kelak. Kemudian yang kedua, siapakah yang akan menerima upah? Nah, siapakah yang akan menerima upah? Apakah semua orang akan menerima upah dari Tuhan? Tidak. Tidak semua orang menerima upah dari Tuhan. Semua orang dalam pengertian semua orang yang nggak percaya Yesus pun juga apakah terima upah? Tidak. Hanya orang-orang yang telah jadikan anak-anaknya lah yang nantinya akan menerima upah dari Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi anaknya yang dapat upah itu sendiri. Ibrani 11 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah akan memberikan upah kepada mereka, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan dapat upah. Kita akan mendapatkan upah di surga. Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, jadi otomatis hanya orang-orang yang menjadi anak-anak Allah lah yang akan mendapatkan upah. Nah, dengan kata lain, bagaimana dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang di luar Kristus? Mereka tetap akan menerima kebaikan Allah, namun terbatas hanya selama hidup di dunia ini saja. Alkitab menyatakan dalam Matius 5:45b mengatakan bahwa Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi orang-orang di luar Kristus ketika mereka berbuat baik di dunia ini, ya mereka akan mendapatkan upah ya di dunia ini saja. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada semua manusia. Jika mereka berbuat baik, maka bisa saja mereka menerima kebaikan dari orang lain. Contohnya, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan imbalan materi yang besar. Tentu kita percaya bahwa ini semua ada dalam kendali Allah. Ini sudah masuk dalam hukum tata aturan yang sudah Tuhan tetapkan kepada manusia di dunia ini. Nah, tapi
untuk urusan upah di sorga itu beda. Hanya orang yang percaya Yesus lah yang mendapatkan upah di sorga. Untuk urusan upah di sorga, Tuhan itu adil. Jadi tidak ada ceritanya orang Kristen, orang beriman Kristen yang hidupnya santai-santai aja, cuek terhadap perintah Tuhan, terus dapat upah yang sama dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gak bisa. Tuhan itu adil. Kembali lagi, kalau namanya upah itu tidak akan pernah sama. Itu tergantung dari kitanya bagaimana mengusahakan upah tersebut. Wahyu pasal 22 ayat 12 mengatakan demikian. Sesungguhnya aku segera datang dan aku membawa upahku untuk membalaskannya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan sesungguhnya aku segera datang dan aku membawa upahku untuk membalaskannya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau perbuatan baiknya banyak, upahnya pasti banyak. Kalau perbuatan baiknya sedikit, upahnya pasti sedikit. Tapi kalau tidak pernah berbuat baik, neraka. Kenapa? Karena kalau tidak pernah berbuat baik, artinya tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Kalau tidak ada perubahan dalam hidupnya, artinya Roh Kudus tidak bekerja dalam perubahan hidup orang itu. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam perubahan hidupnya, artinya dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau belum terima Yesus, ya jelas tidak bisa untuk masuk ke sorga. Karena dalam Alkitab jelas point of interest-nya berbicara sorga itu harus beriman kepada Yesus. Jadi, tidak ada orang masuk sorga tanpa upah. Pasti dapat upah. Tapi banyaknya upah yang kita dapatkan di surga nanti itu bergantung dari kita masing-masing. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 yang selalu menjadi ayat untuk persembahan. Dikatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ayat ini berbicara masalah prinsip apa yang menjadi hitung-hitungan Tuhan, apa yang menjadi regulasi Tuhan dalam memberikan upah kepada umatnya. Kalau kita menabur banyak, kalau kita menabur banyak kebaikan, maka kita pasti akan menuai banyak upah. Kalau kita menabur sedikit kebaikan, maka kita pun juga akan mendapatkan sedikit upah di sorga. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja. Jadilah orang Kristen yang selalu berusaha mengejar upah di sorga. Semakin banyak kita menabur kebaikan, maka semakin banyak kita akan mendapatkan upah di sorga. Bicara soal hal-hal yang kita lakukan dalam menghasilkan upah, perbuatan apa saja yang bisa mendatangkan upah? Dan ada banyak ayat Alkitab memberikan contoh untuk bisa menghasilkan upah. Hal yang pertama, kalau saudara rajin menolong orang susah, orang miskin menderita, itu akan mendapatkan upah. Dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40 mengatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ternyata ketika kita menolong orang sakit, menolong orang susah, atau dengan kata lain kalau kita kunjungan ke orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit, itu berarti kita akan mendapatkan upah di surga. Makanya kalau dalam seksi pelayanan, itu seksi diakonia,
ya, yang suka ngunjungin orang sakit, yang suka membantu mendoakan orang sakit, itu akan dapat upah di sorga. Ya, tapi jangan hanya di diakonia aja, tapi kita semua yang menjalankan hal itu, kita akan mendapatkan upah di sorga. Tentu ini saya mendorong kita semua untuk melakukan hal itu, menolong orang yang susah, menolong orang yang miskin, menderita, orang yang sakit, kita akan dapat upah di sorga. Yang kedua, kalau di dunia ini kita menderita tetapi tetap setia dan sabar dalam iman, itu pun akan mendapatkan upah. Matius 5 ayat 11-12 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, oleh kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, kalau kita sebagai seorang Kristen mengalami penderitaan, tetapi kita tetap bersabar dan kita tetap setia, gara-gara kita orang Kristen, kita menjadi omongan. Gara-gara kita orang Kristen, kita menjadi ejekan, kita menjadi olokan di sekitar kita. Nah, kalau kita bersabar dan tetap setia dalam mengikut Yesus selama penderitaan gara-gara kita beriman kepada Yesus, itu akan juga mendapatkan upah di sorga. Bahkan dikatakan upahmu besar di sorga. Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, kita diminta supaya jangan melepaskan kepercayaan kita, jangan lepaskan iman, jangan lepaskan iman demi apapun, jangan lepaskan iman demi harta, tahta, kemudian pasangan. Jangan lepaskan itu semua. Karena apa? Karena ada upah yang besar menantikan kita kalau kita setia kepada Yesus Tuhan Juru Selamat. Yang ketiga, kalau berbuat baik kepada musuh akan mendapatkan upah. Nah ini, kalau kita berbuat baik kepada musuh, kita akan mendapatkan upah. Lukas 6 ayat 35 mengatakan demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, ada musuh harus kita kasihi. Ada orang yang gak suka sama kita, tetap harus dikasihi. Kita akan mendapatkan upah yang besar. Dan dikatakan, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kalau ada yang ngutang sama kita, nah bagaimana? Jangan nagihnya itu kayak orang kesetanan. Ya, kalau ada orang yang ngutang sama kita, ya sudah. Kalau ikhlas, jangan mengharapkan balasan. Bisa? Ya saya yakin harusnya bisa, karena Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita mau dapat upah yang besar di sorga, maka kasihilah musuhmu, dan ketika memberikan pinjaman tidak mengharapkan balasan. Wah, luar biasa bukan? Memang kesannya kayak, wah Pak rugi Pak, udah uang dipinjam tapi nggak balik dan sebagainya. Ya memang di dunia ini kayaknya rugi, tetapi di sorga kita mendapatkan upah yang besar di sorga. Ini dikatakan upahmu akan besar. Ya, itu. Kemudian hal apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan upah di sorga? Hal yang keempat adalah mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, itu akan mendapatkan upah. Mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan akan dapat upah. Matius 10 ayat 40-42, demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Konteks Matius 10 ini adalah soal Yesus mengutus murid-muridnya untuk pelayanan. Jadi dia memberikan prinsip, di situ dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ini menarik.
Barang siapa menyambut hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, diperlakukan sebagai seorang hamba Tuhan ini, maka yang menyambut ini akan mendapatkan upah yang sama seperti yang didapatkan oleh hamba Tuhan ini. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar juga. Luar biasa. Bahkan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi itu, ya kan? Ketika ada seorang hamba Tuhan, kemudian diberikan air sejuk secangkir saja, dapat upah. Ya, air sejuk secangkir. Apalagi kalau ditambahin gula, susu, dan kopi, ya, dan gorengan-gorengan, mungkin upahnya bisa nambah banyak. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa prinsip yang Tuhan berikan kepada semua orang yang menerima orang-orang yang Tuhan utus dalam pelayanan akan diperhitungkan sebagai upah. 1 Timotius pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, ini di kemajelisan. Penatua-penatua yang pimpinannya penatua-penatua yang baik, itu pimpinannya itu patut dihormati 2 kali lipat penghormatannya. Dan terutama mereka, yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya. Jadi untuk orang yang berkhotbah dan mengajar, ini memang harus mendapatkan upah yang besar, penghargaan yang besar. Kira-kira dari semua hal yang dilakukan tadi itu, dari 4 hal tadi, manakah upah yang paling besar? Ya, ternyata upah yang paling besar itu ada di Daniel 12 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi ada orang-orang yang nantinya akan bercahaya seperti cakrawala, bercahaya seperti bintang-bintang. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu artinya ini adalah orang yang melakukan pemberitaan Injil. Ini adalah orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil. Ini adalah orang-orang yang membawa berita keselamatan, yang membuat banyak orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia adalah orang yang akan mendapatkan upah yang paling besar di sorga. Kenapa saya boleh katakan upah yang paling besar? Kita bisa lihat di dalam Lukas 15 ayat 10 yang menjelaskan tentang apa yang terjadi ketika orang bertobat. Lukas 15 ayat 10 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Akan ada sukacita malaikat-malaikat di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Ini berarti pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang menghasilkan upah yang sangat besar. Kalau tadi ada upah yang besar, kalau ini upahnya sangat besar, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan upah yang sangat besar, mari beritakanlah Injil, beritakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kepada semua orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup ketika beriman percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah pasti kita akan mendapatkan sorga. Itu sudah pasti. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan sorga itu sendiri. Tetapi selama hidup ini adalah waktu yang Tuhan sediakan untuk kita. Hidup bagi Tuhan Yesus, hidup kita di dunia ini akan diperhitungkan sebagai upah kita kelak di sorga. Upah apa yang kita dapatkan di sorga kelak? Itu bergantung dari segala jerih payah, segala usaha yang kita kerjakan selama di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua untuk menjalankan firman-Nya dan terus berjuang untuk menghasilkan upah di sorga. Amin.
Sidang jemaat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya sepanjang abad tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, dan hendaklah kita dengan bersama-sama dengan yakin berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sekarang saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Saya akan memimpin, jemaat silakan mendukung di rumah masing-masing, dan kita akan akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kami tentang upah di sorga. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, sebagai tanda kami telah diselamatkan, maka kami pasti akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tentunya memuliakan nama Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari kami semua yang ketika pulang ke sorga tidak membawa upah. Karena sejatinya Tuhan menolong kami untuk bisa menghasilkan upah di sorga, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami rasakan sampai hari ini. Kami pun juga bersyukur oleh karena berkat Tuhan sehingga dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Ya Tuhan Yesus, kami hari ini pun juga bersyukur dalam syafaat ini menghampiri Engkau dalam doa. Kami mau menaikkan permohonan kami ya Bapa. Yang pertama kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah Presiden dan jajarannya Tuhan, dari tingkat pemerintahan pusat sampai daerah, TNI dan Polri, dalam menjalankan tugas untuk stabilitas sosial, keamanan. Kami percaya Tuhan menolong agar mereka semua sebagai alat negara yang telah Tuhan pakai untuk bisa Tuhan berkati dalam menjalankan tugas kenegaraan mereka, supaya negara ini boleh teratasi dengan baik. Lebih-lebih ketika mengatasi pandemi COVID-19 yang ada, keputusan ekonomi, keputusan secara medis yang harus diambil pemerintah, Tuhan memberkati agar Indonesia tetap dalam lindungan-Mu, dalam kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaanmu. Tuhan, berkatilah Indonesia, dan Tuhan tolonglah negeri kami Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang ada, agar senantiasa gereja juga ambil bagian terus di dalam mengatasi pandemi ini Bapak. Baik ambil bagian secara medis, juga ambil bagian secara ketertiban sosial, serta secara kemanusiaan, dalam hal ini juga ekonomi. Ya Tuhan, berkatilah agar gereja senantiasa mampu untuk bersinar dan menerangi, menggarami di sekitar lingkungannya Bapak. Kami juga terus berdoa juga untuk gereja-gereja yang baru mulai untuk ibadah. Tuhan jaga lindungi, Tuhan tolong agar semuanya Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari corona. Dalam nama Yesus, Engkau menolong setiap gereja-gereja yang ada, supaya gereja-gereja boleh mengalami kondisi yang baik, yang aman oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim medis, baik itu para dokter, para perawat, para penjaga ke rumah sakit. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, menolong mereka dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka, berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dan semangat hidup, semangat untuk melayani demi kemanusiaan dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis. Juga terus berdoa untuk para ilmuwan medis Tuhan yang masih bergelut dan berjuang sampai sekarang ini untuk menemukan vaksin mengatasi COVID-19. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan tambah-tambahkanlah hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menemukan vaksin dengan baik, dengan tepat sasaran, dengan cepat oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami juga di tempat ini Bapa. Terima kasih, kami sudah sekian waktu sekian kalinya menjalankan ibadah onsite, dan terima kasih untuk keamanan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini.
Tuhan berkatilah supaya ini bisa kami jaga dengan baik. Tuhan berkatilah supaya semuanya ini tidak mengalami gangguan dan masalah. Tuhan terima kasih, berkatilah juga para pelayan-pelayannya Tuhan, baik itu pendeta, majelis, pengurus komisi, konselor gereja. Kau berkati dalam menjalankan tugas pelayanannya untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja ini, supaya terus berjalan pelayanannya untuk memberkati dan memberikan kekuatan iman kepada jemaat yang dilayani. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Lanut Sulaiman, tempat di mana kami bernaung dalam wadah instansi kemiliteran. Tuhan memberkati Lanut Sulaiman ini agar dalam kondisi baik dan aman dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati juga Komandan Lanut Sulaiman juga yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di dalam komplek Lanut ini. Tuhan memberkati di dalam menjalankan tugas, segala sesuatunya, keputusan yang diambil, segala apa yang dikerjakan oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Berkatilah Sulaiman dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, agar Engkau menolong agar senantiasa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, baik yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami gangguan ekonomi, efek dari pandemi ini, yang berdoa di dalam nama Yesus dan membuka pintu berkat dan rezeki. Yang mengalami konflik di rumah tangga, yang berdoa di dalam nama Yesus, damai sejahtera turun, serta pengampunan melimpah di setiap rumah tangga, sehingga konflik bisa teratasi dengan baik. Tuhan berkatilah jemaat-jemaat-Mu dalam segala pergumulan yang dihadapi, supaya mereka mampu mengatasinya oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam surga, inilah Tuhan doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, yang tentunya Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan kami ini. Doa permohonan kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kumpulkan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus, dengan didasari firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Beginilah firman Tuhan: dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari PKJ 265 bait 1 dan kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu dalam doa syukur ini, menyampaikan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami berdoa memohon kepadamu untuk memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini, sebagai bentuk kami bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang tak putusnya kami terima. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini yang akan digunakan untuk segala bentuk pelayanan di gereja kami. Dan Tuhan Yesus, tiliklah hati kami ini yang telah memberi persembahan dengan tulus ikhlas dan sukacita, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah saksi Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari melalui firman yang telah diperdengarkan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Supaya kita dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, salam sehat kita semua, dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan karena upahmu besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.